Tapi karena sudah terlalu lama dari pagi, saya berharap mudah-mudahan ini bisa kita ada acara lanjutan gitu. Paling tidak brainstorming ini menurut saya bagus sekali. Sekarang ini semakin sulit kita ini punya mendapatkan forum untuk tukar pikiran. Semua orang hanya berbicara sendiri-sendiri, tidak saling mendengar. Nah, ini kecenderungannya begitu. Kelembagaan politik kita ini kan belum terwujud. Misalnya budaya politik yang kita warisi kerajaan, tapi yang kita dirikan republik. 75 tahun Indonesia merdeka, ide republik itu belum terwujud. Budaya kerajaan yang kuat. Nah, ditambah disrupsi teknologi komunikasi sekarang ini, semua makin mengalami, saya namakan, deinstitusionalisasi. Bukan institusionalisasi yang efektif, malah deinstitusionalisasi. Cara orang bekerja itu tidak melembaga. Sekarang ini tidak jelas mana urusan individu pribadi, mana urusan dinas institusi, tidak jelas. Pejabat-pejabat tiap hari nge-tweet, ini pendapat pribadi atau pendapat institusi. Kacau. Jadi disrupsi teknologi komunikasi ini dengan medsos dan sebagainya membuat proses institusionalisasi bukannya tidak efektif, tapi malah sebalik, deinstitusionalisasi. Itu yang sedang berlaku. Nah, karena itu kita mesti berhati-hati. Saya sungguh setuju sekali dengan semua statement tadi bahwa kita sedang menghadapi masalah serius. Maka saya lihat ada dua isu. Satu, isu sistemik yang kita bicarakan yang menjadi concern dari gerakan kebangkitan Indonesia, ya kan? Konkretnya seperti yang diusulkan Pak Ruki, bikin perubahan kelima, ya kan? Yang hanya mengatakan membatalkan 1, 2, 3, 4 kira begitu. Gampangnya gitu ya. Tapi ini satu masalah. Masalah kedua adalah ya isu current isu sekarang ini. Jadi ada atau tidak ada perubahan konstitusi, pandemi ini sudah terjadi. Dan dalam sejarah hidup kita, kita tidak akan menemukan lagi pengalaman kayak begini. Dan ini punya akibat sosial ekonomi politik luar biasa. Jadi kalau Great Depression tahun 30-an itu diakhiri dengan Perang Dunia Kedua, itu wajah ekonomi politik dunia berubah total selama pertengahan abad 20. Mana bisa Asia Afrika tiba-tiba dalam waktu sekejap merdeka semua, dari kolonial menjadi negara merdeka semua. Itu terjadi karena ada perubahan besar pada pertengahan abad 20 pasca Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Nah, jadi saudara-saudara sekarang ini sedang terjadi pandemi yang belum pernah dalam sejarah. Pertama, lama sekali. Kedua, yang diimbas oleh dia jauh lebih besar dari negara-negara yang terkena waktu tahun 30-an. Maka saya sering mengatakan ini adalah gejala Greater Depression yang akan terjadi. Ini bukan hanya krisis-krisis biasa. Apalagi kita tahu dulu dibilang bahwa Juli selesai, Juli 2020, ternyata sampai akhir 2020 masih terus. Malah barusan ada berita baru lagi, the third wave of COVID, gelombang ketiga. Nah, jadi bisa saja selama 2021 ini terus terjadi. Maka saudara-saudara, dampak sosial ekonomi politiknya besar sekali. Jadi kalau kita tidak berubah, gawat ini. Nah, belum lagi kalau betul terjadi perang dunia. Ya dengan 10 negara punya nuklir semua, bagaimana? Ya kan? Kalaupun tidak terjadi perang nuklir, yang jelas perang ekonomi itu dahsyat sekali. Yang sekarang tidak sama dengan perang era Uni Soviet Februari, tidak sama. Jadi perang dinginnya, ini panas dingin ini. Nah, jadi dampaknya pun akan besar sekali. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ada cara pandang yang harus, ya kan, berubah.
Nah sementara bukan saja kita punya perhatian serius mengenai potensi perang dunia, malah kita perang sendiri sesama kita gitu. Nah ini yang saya rasa sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara Ubaidillah, saya kira ini persatuan ini bagaimana ini? Jadi ini current issues yang sangat serius. Sementara kalau kita lihat, saya sendiri, bagaimana ini ya? Kita di rumah tiap hari. Grup-grup WA yang saya ikutin macam-macam ini. Ada bela negara, ada bela Pancasila, ada bela ulama, ada bela Islam, ada bela macam-macam ini. Apa? Setiap peristiwa dibahas oleh grup WA dengan kesimpulan berbeda-beda. Jadi kebenaran dipersepsi oleh grup sendiri-sendiri. Memikirkan perbaikan sistem ini terus kita harus kembangkan. Ini yang saya dukung Pak Prianto. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Dan bila mana perlu, saya mau usul kepada pimpinan MPR supaya ada forum yang rutin, ya kan? Misalnya, iya, sebab saya sudah sering mengusulkan, misalnya di forum kebangsaannya yang dipimpin oleh Pontius Sutowo, itu kan rutin juga. Jadi di tengah terus begini, ada yang berpikir jangka panjang. DPR biar jangka pendek, MPR itu berpikir jangka panjang, tapi nggak ada. Jadi saya bilang Pak Jul kepada ketemu saya, tolong pimpinan MPR itu membuat taktik baru sesudah pimpinannya semua partai. Ini harus ada kegiatan. Apa kegiatannya? Itu kan kegiatannya nggak ada. Pimpinan yang ada itu badan pengkajian dan lembaga pengkajian. Itu pun dari saya itu. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kolaborasi kita, dan kalau misalnya disetujui, kita bikin cara bagaimana nanti saya bicarakan dengan Pak Bambang Susatyo mekanismenya. Yang saya sangat concern itu supaya pimpinan MPR itu bisa menampung ini. Jadi forumnya musyawarah rakyat sehingga resmi dan anggaran itu juga ada gitu. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jimli. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ada dua cara. Terima kasih banyak. Alhamdulillah disetujui, dan waktu akan datang kita akan ketemu secara efektif untuk menegakkan apa yang baik ke masa depan. Mohon maaf tadi pas Prof. Jimli ke belakang, saya sudah sampaikan Prof. Senang bahwa kita kalau untuk ke depan itu bukan hanya kembali ke Undang-Undang 45 berhenti, tetapi kita juga menghargai kesepakatan yang sudah berlangsung, kita ambil. Jadi kembali itu dalam rangka melestarikan nilai-nilai kita dan tujuan yang ditemukan di Konfades untuk lestari. Dan kalau kita ingin menyempurnakan, ya mari kita sempurnakan dengan adil. Kita jangkau kita dari gerakan kebangkitan Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf.